sekarang bekerja di UNICEF. Jadi waktu umur 13 saya mulai nggak bisa melihat. Umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Cuma waktu itu kan gini belum kayak sekarang ya, dimana teman-teman tunanetra itu bisa sekolah inklusi ya namanya. Sekolah bersama dengan teman-teman lain yang non disabilitas. Ketika bersekolah di reguler sama SLB itu gimana dia? Ada beda perasaan itu gimana? Teman juga beda, guru juga beda. Betul. Terus metode pembelajaran juga. Gimana tuh di Kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Prodi Hubungan Internasional. Hubungan internasional. Ya, budgeting penganggaran untuk disabilitas. Untuk pengarahan. Ya, Di seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oh ya. Jadi sebenarnya kan di UNICEF tuh ada banyak program. Ada program nutrisi, pendidikan, program kesehatan. Jadi banyak program. Teman-teman tunanetra itu biasanya larinya ada caranya kan pakai betul. elbow, di hold gitu. Ada pendampingnya gitu ya. Ya, jadi akses olahraga itu olahraga nggak memandang disabilitas sih. Halo, selamat siang Sobat Tika. Satu cerita membawa 1000 makna. Bersama saya, Deduk Adi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah dia? Kita sambut Made Wikandana. Om Swastiastu. Apa kabar, De? Kabar baik, Pak. How are you doing? Ya. Good. De, hari ini kita ngobrol-ngobrol biasa deh ya. Ya, ngobrol biasa. Nah, Made Wikandana ini adalah seorang alumni dari sekolah kita, tamat tahun 2016 deh ya. 2016. Dan Made adalah penyandang disabilitas netra. Dan kebetulan pada waktu itu saya adalah walinya Made. Ingat deh. Ya, masih lama jadi wali lah. Bapaknya. Ya. Dan hari ini Made bisa datang ke sini. Terima kasih banyak, De. Ya, saya juga senang bisa berkunjung lagi ke sekolah lama yang saya juga habiskan banyak waktu di sini gitu. Iya. Dan Bapak, saya informasikan bahwa Made ini sekarang bekerja di UNICEF. Ya, UNICEF. Ya, nanti kita kupas lebih jauh. De, kita flashback sedikit. Wikandana kecil sampai bersekolah di SLB itu bisa diceritakan sedikit? Ya, untuk semua ini undangannya pertama-tama bisa balik lagi ke sekolah lama gitu. Untuk background sendiri sih lahir besar itu di Belayu Margo, satu desa kecil di Tabanan gitu. Jadi waktu umur 13 saya mulai nggak bisa melihat. Umur 13 tahun? Umur 13 tahun. Berarti itu sudah sekolah deh? Sudah sekolah, waktu itu kelas 1 SMP. SMP. Silakan. Itu SMP, semester pertama saya masih bisa lihat. Tapi kemudian semester 2 SMP kelas 1 itu penglihatan mulai kabur. Semester 2. Ya, cuma waktu itu beberapa tahun di umur 14 tahun itu saya masih bisa sekolah di reguler. Cuma waktu itu kan gini belum kayak sekarang ya, dimana teman-teman tunanetra itu bisa sekolah inklusi ya namanya. Sekolah bersama dengan teman-teman lain yang non disabilitas. Tapi waktu itu memang agak susah, jadi kemudian saya di refer ke SLB dari umur, kalau nggak salah umur 14 tahun sih. Ya. Kelas 2. Ya, kelas 2 SMP berarti ya? Kurang lebih kelas 2 SMP ya. Ke SLB. Oke, baik. Terus gimana perasaannya di dulu pernah? Kan SD berarti di sekolah reguler deh. Ya, SD, SMP beberapa. Perasaannya ketika bersekolah di reguler sama SLB itu gimana dia? Ada beda perasaan itu gimana? Ya, lingkungan di SD gimana, di SLB gimana? Sebenarnya lumayan ini juga sih, lumayan big transition apa ya? Transisi karena yang drastis gitu ya. Betul. Dari SLB dari sekolah reguler ke SLB. Jadi teman juga beda, guru juga beda. Betul. Terus metode pembelajaran juga beda. Jadi waktu itu kan saya juga baru-baru nggak bisa melihat. Jadi butuh adaptasi juga untuk
gimana cara belajar, gimana caranya, bahkan cara untuk jalan ke poin A ke poin B. Iya betul. Jadi kayak gitu tuh masih meraba-raba juga. Jadi semuanya juga terjadi dalam waktu yang bersamaan. Agak susah juga sih untuk bisa ngehandle itu awal-awal. Ya, habis itu di SMA menamatkan sekolah, habis itu di sini ya di SLB. Ya, sampai SMA tamat. Tamat SMA. Habis itu, nah ini mungkin habis tamat dari SMA, Dim melanjutkan kuliah ya, seperti Bapak tahu ya, Ya. informasinya Dim melanjutkan kuliah. Di mana tuh di kuliah? Bisa diceritakan? Kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Prodi Hubungan Internasional. Hubungan internasional. Ya. Jadi hubungan internasional Berja Malang berarti ya. Ya, Jadi banyak belajar bahasa Inggris berarti ya, ditingkatkan dia. ya sebenarnya bahasa Inggris sih nggak banyak ya. Apa sih yang dipelajari di sana? Kalau di hubungan internasional tuh lebih ke studi terkait diplomasi, kayak satu negara gimana kita menjalin hubungan, kalau hubungannya kayak ke dubes, kayak politik luar negeri, apa yang dikerjakan Kemenlu lah basically gitu, yang hubungan politik satu negara. Misalnya di Amerika lagi ada isu apa nih gitu, di Inggris ada isu apa, di Afghanistan ada isu apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi belajarnya juga banyak sebenarnya, ada belajar komunikasi, belajar psikologi, belajar banyak hal gitu, belajar hukum juga, jadi kayak paket combo juga. Ya. Nah mungkin banyak pemirsa yang penasaran di yang Bapak tahu dulu Ya. ada Wikandano yang diantar sama kakak, terus Bapak juga ya. Ya. Habis itu istilahnya masuk kelas, main laptop dan sebagainya. Sekarang kuliah katakanlah di luar daerah deh ya. Ya, Di luar luar daerah. Pulau Bali. Luar Pulau Bali. Ya. Nah, bagaimana menyiasati terutama masalah mobilitasnya di sana, apa memenuhi kebutuhan pangan, makan atau dan sebagainya ketika di sana, apakah ada kesulitan deh? Kesulitan pasti ya, sandang pangan pakan itu, karena sebelumnya juga belajar di sini juga diantar Ya, bapak. betul. Bapak ingat itu? Ya. Ingat banget. Apa-apa Dia kalau waktu ke sekolah cuma datang, drop off, terus istilah Balinya ya. ngedog di depan laptop ya. Ya, jadi Habis itu searching ya. jadi banyak hal yang sebenarnya belajar banyak hal gitu. Berubah dia. Cuma memang udah biasa di rumah kan waktu itu selama belasan tahun, apa-apa ada orang tua, apa-apa ada keluarga gitu, makan ada keluarga, mau ini dibantu. Jadi waktu kuliah ke Pulau Jawa jadi ada dapet chance aja sih buat sekarang nih belajar buat mandiri, belajar buat apa-apa itu. Betul. Nggak belajar apa-apa itu nggak bisa dikit-dikit nelpon orang tua gitu kan, jauh juga. Jadi harus problem solvingnya mulai bentuk. Tepat. Jadi dengan keadaan kita dipaksa untuk belajar gitu ya. Belajar mandiri. Iya. Nah, terus habis dari kuliah, dia berarti kuliah di sana tinggalnya ngekos sendiri apa ada temennya? Ngekos sendiri waktu itu. Ngekos sendiri. Ya. Ngekos sendiri berarti apa-apa dikerjakan sendiri, Ya. Wah, Ngerjain sendiri sih, cuma memang waktu itu kan banyak ini ya, banyak akses gitu ya. Sekarang kita dekat deh sama tempat kuliah. dekat sih, sekitar 3 menitan. Cuma nggak bisa jalan, cuma memang apa-apa saya ngojek waktu itu juga udah mulai ojol bermunculan. Harus siap biaya juga dia, Ya. lumayan ya. Karena apa namanya, kalau mau beli makan harus ngojek gitu misalnya. Ya. Apa-apa perlengkapan kuliah yang lain, belum lagi perintilan kuliah. Banyak tugas. sekali ya. Semuanya itu masalah sih, tapi masalah yang harus diselesaikan. Bisa tahu nggak deh apa yang paling berkesan ketika di Brawijaya itu deh kuliah di, artinya mungkin yang ada yang hal yang menyedihkan atau menggembirakan yang ingin di share mungkin ke pemirsa. Sebenarnya kuliah banyak learning opportunity ya. Maksudnya kalau saya sih lihatnya memori culture shock juga gitu, karena dari Bali, kultur yang beda, orang-orang beda, bahkan bahasa juga kadang-kadang beda. Misalnya kan bahasa Jawa ya. Iya betul. Ya, memori yang paling berkesan sih banyak. Kemudian saya ya hujan-hujan nih, nggak apa jalan jatuh gitu, kesesat kayak gitu-gitu.
masuk trotoar. trotoar ke masuk got itu pernah Iya, di beberapa. karena aksesnya belum ini. Iya, jadi waktu itu sih nekat juga sih nyoba. Saya orangnya juga agak gini sih, suka mencoba hal baru. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa gitu, gimana caranya bisa gitu. Jadi coba-coba, pada akhirnya juga dibantu warga. Oh, salah jalan kayak gitu-gitu. Oh, Jadi tapi it's part of the challenge lah. Ya, that's right. Oke. Nah, setelah di sana kan dia menyelesaikan kuliah selama berapa 4 tahun ya? 3,8 Wah, hebat. baru counting Ya, ya. Nah, setelah dia menyelesaikan kuliah, dia langsung kerja atau gimana deh? Enggak, waktu itu zaman, kalau ini Ada Bapak ini. ingat zaman Covid Oh, COVID ya? Ya, saya Tamat selesai. kuliah berarti 2020. oh, udah COVID berarti dia. Ya, Pas COVID tuh 2020 dia. saya lulus lebih awal. Harusnya agak mundur-munduran dikit, soalnya juga nggak ada yang dikejar juga sebenarnya. Lulus lebih awal, terus COVID, jadi balik lagi ke Bali. Sebenarnya nggak tahu mau ngerjain apa. Cuma saya waktu itu ya coba aja sih sambil nulis. Saya juga suka kayak online social media gitu. Iya, betul. Sambil belajar lah gitu. Terus 2021 awal masih suasana Covid, saya ada dapat kerjaan ke Jakarta juga, kerjaan pertama sih. First job di kayak researcher gitu. Oh, Ya, itu kerjaan pertama. Setelah itu kayak itu cuma bertahan 7 bulan. 7 bulan karena di project itu kan kita ada funding ya. Funding selesai ya udah gitu. risetnya mengenai apa tuh kira-kira? Riset terkait budgeting penganggaran untuk disabilitas. Untuk pengaruh Ya, di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Oh ya. Oke. Cuma ada beberapa sampel yang kita pelajari waktu itu, jadi beberapa daerah. Nah, itu selama 7 bulan. Selesai itu di akhir masa kontrak saya juga nemuin opportunity nih dari UNICEF waktu itu. Oh. Ya, UNICEF waktu itu lagi nyari yang namanya Disability Inclusion Officer. Oke. Ya, ini kayaknya menarik nih gitu. Dan kalau dilihat dari background study nyambung nih gitu, karena kita juga belajar soal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa kayak UN, United Nations kayak gitu-gitu. Ya udah saya apply. Tahun berapa tuh di apply-nya? 2000 berapa itu? 2021. Berarti 2021 dia start bekerja pada. Nah, dia ini kan bekerjanya sebagai utusan penyandang disabilitas ya gitu, Bapak? Bapak ini. Lebih ke Disability Inclusion Officer. Jadi staf inklusi disabilitas. Jadi sebenarnya kan di UNICEF tuh ada banyak program. Ada program nutrisi, pendidikan, program kesehatan. Jadi banyak program sebenarnya. Ya, kita tahu UNICEF itu ngurusin Ke anak-anak, pendidikannya, kesehatannya, anak muda dan juga kesejahteraannya. ibu hamil. Nah, semua ini kan sebenarnya nggak hanya khusus disabilitas tapi kemudian kita juga pengen semua hal ini juga bisa diakses oleh penyandang disabilitas, karena disabilitas itu bisa siapa aja gitu kan ya. Bisa siapa, bisa kakak, bisa adik, bisa orang tua, bisa paman, bisa bibi gitu. Jadi kita make sure semua program ini juga itu inklusif. Jadi role saya sih untuk bisa ngasih support di dalam agenda-agenda tersebut. Ya, secara teknis di lapangan misalnya saya kasih contoh deh, misalnya di kerjaannya dia ini seperti apa biar teman-teman juga tahu di lapangan dia seperti apa kerjaannya. Di lapangan sebenarnya banyak kerjaan, kemudian di kantor ya. Kantor, kalau enggak kita bikin program sama pemerintah. Ya, salah satu. Jadi kayak deal mitra kita juga Kementerian Pendidikan gitu. Jadi Kementerian programnya. Ya, Bappenas kayak gitu. Jadi erat hubungannya sama pemerintah karena kita juga mendukung program-program pemerintah. Selain itu juga sama organisasi juga kita punya program nih. Kita juga pengen mengikut sertakan mereka, jadi nge-reach out ke komunitas disabilitas. Jadi saya yang istilahnya berperan untuk menjembatani gitu. Program UNICEF ke komunitas disabilitas. Jadi banyak hal sih, jadi juga banyak meetingnya, banyak. Berarti berhubungan juga dengan organisasi-organisasi lain ya, yang terkait berarti ya. Ya. Mana yang bisa diajak kerjasama dengan UNICEF. Program-programnya jalan nggak? Jalan. Itu nggak ada jalan. Nah, Bapak juga ingin tahu deh masalah
Nah, dia bilang tadi inklusif. Hmm. Gimana deh menurut dia, terutama pendidikan inklusif yang secara pengertian kan perlunya akses, Ya. kesetaraan, Hmm. dukungan SDM dan sebagainya. Kalau di Indonesia gimana deh? Karena kita kan ngomongnya pendidikan deh Ya. di sini deh. Hmm. Gimana menurut dia, pendapat dia, dan juga menurut cara pandangnya dia gimana sebaiknya? Ya. Kalau saya sendiri sih cuma bisa ngomong dari pengalaman aja ya. Bahwa pendidikan itu kan memang salah satu top agenda gitu kan. Ya, top priority pemerintah. Kalau dari segi individu kita disabilitas nih, kalau dikasih akses itu sebenarnya opportunity-nya endless gitu. Jadinya nggak ada batasannya. Jadi kalau misalnya saya dulu thanks to, terima kasih banyak kepada akses teknologi, bisa mengakses berbagai pembelajaran, belajar bahasa Inggris, belajar pengetahuan baru, itu semua jadi jendela pembuka sih untuk tahu bahwa meskipun sekolahnya di Belayu, sekolahnya di Tabanan, sekolahnya di Marga, itu nggak masalah, asalkan kita pemikirannya kita udah di cloud gitu, di internet gitu loh. Jadi kita dapat banyak perspektif bahwa ini possible gitu, ini possible. Jadi saya melihat akses tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman disabilitas dapat akses informasi, mereka bisa mengakses, mereka bisa punya knowledge, punya fasilitas buat mengakses informasi tersebut, maka mereka akan juga dibukakan loh. Mereka akan lebih aware bahwa meskipun disabilitas, jadi possibility ini masih bisa untuk didobrak gitu. Itu sih, jadi saya ngelihatnya lebih ke level individunya, gimana pendidikan itu nggak hanya di sekolah ya, kan kita meskipun udah sekolah, lingkungan itu pendidikan itu juga harusnya tetap ada beyond school gitu kan ya, di luar pada sekolah juga gitu. Jadi itu sih yang saya lihat, jadi akses utama untuk ngebukain jalan itu. Ada nggak program-program dari UNICEF nanti yang untuk lebih spesifik ke seperti mengembangkan pendidikan inklusi di Bali ini deh, di Bali atau di kalau di Bali memang salah satu gini, kita kan di UNICEF ada area kerja ya. Area kerjanya memang untuk saat ini belum di Bali, karena yang kita lihat tuh masih di Aceh, di Surabaya, Makassar, Kupang, dan Papua. Jadi untuk isu pendidikan sendiri sih kita fokus ke area di mana teman-teman disabilitas itu bisa bersekolah di sekolah umum. Jadi mereka istilahnya bisa learning in the same classroom. Area-area tertentu berarti dia. Ya, jadi penguatan, salah satunya penguatan ULD. Kalau di Kementerian Pendidikan itu ada namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas. Nah, kayak gitu juga salah satu program kita. Tapi banyak juga ke pendidikan. Pendidikan itu khususnya untuk bikin program kita pendidikan itu bisa lebih inklusif, kayak penguatan ke guru, penguatan ke betul, sistemnya dan semacamnya. Ya, seperti misalnya contoh gini deh, ada sekolah inklusi lah katakan. Nah, di sana perlu segala sesuatu dipersiapkan kan? Ya. Anak berkebutuhan khusus akan sekolah di sana, terus perlunya juga akses, kesetaraan, gimana lingkungannya juga membuat mereka biar anak khusus nyaman kan deh. Habis itu SDM penunjang dan sebagainya, ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan biar anak berkebutuhan khusus yang di sekolah inklusi itu benar-benar terlayani kan, begitu jadinya. Jadi create enabling environment sih bahasanya. Jadi lingkungan yang enabling, bisa memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu kan, yang jadi prioritas. Wih, lain Made ini sekarang udah sebagai guru Bapak bangga banget deh. Artinya lain banget kan, Bapak sempat cerita tadi Made Wikandana yang dulu diantar sama kakak si Putu sama Bapak terus searching, tapi dia critical banget dulu deh, artinya strong sense of critical thinking, dan ininya dia banyak curiosity-nya tuh dia benar-benar tinggi sekali dulu deh. Dulu kayak ingat nggak di waktu sering nanya Bapak, Pak ini dalam bahasa Inggris apa artinya? Bapak juga belum sempat ini, Bapak cari sini, coba kita diskusikan kan tuh deh. Ya itu sudah kelihatan dari wah mantap banget deh.
Ya karena waktu itu juga curiosity penasaran itu tinggi karena berpikir bahwa pasti ada ruang nih gitu buat Pasti ada ruang. apa hal-hal yang menarik di luar sana. Jadi saya juga dulu orangnya juga kalau nggak curiosity juga ambisius gitu. Jadi kombinasi dua itu doang sih, ambisi dan curiosity. Tapi ada manfaatnya. Iya, jadi sejauh ini sih kayaknya berguna gitu untuk mengarungi different scenario gitu di skenario dalam hidup. Jadi biar nggak terlalu filosofi. Terus berapa tahun dah kerja sana deh di Indonesia? Tengkaro sekarang udah OTW ke 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, OTW 4 tahun. Bapak sering juga ngikutin dia di Facebook, kita kan temenan di Ya. Facebook. Pak lihat juga Follow-followan teh. ya apa namanya? You have been traveling over the world, so many places deh, kayak Yeah. lihat di apa namanya, ke Thailand, terus UK juga kayaknya dia. UK. Lihat di FB-nya. Ya, Terus ke Afrika juga pernah. Afrika di mana deh? Iya, Ke US juga ya, New York. US, New York apa gimana tuh? New York ke Boston. Itu gratis deh. Gratis sih nggak seketeng. Wow, luar biasa. Ya, cuma kebanyak diundang untuk Diundang. untuk berbicara. Jadi akomodasi biasanya udah berikan gitu. Tinggal kesana bawa diri aja. Nah, kalau di cerita itu ada moral message gitu misalnya deh. Kalau di cerita hidup deh, value apa yang didapat dari bekerja di UNICEF ini deh? Value yang sangat penting bagi deh ke depannya yang membuat deh seperti ini deh. Apa yang value yang didapat dari bekerja di UNICEF ini? Kalau value sih, moral message-nya sih saya dulu selalu bilang bahwa dulu kan belum ada tuh yang tunanetra yang kuliah di HI gitu. Terus kuliah di HI, habis kuliah di HI belum ada tuh disabilitas tuh tunanetra yang kerja di badan UN. Saya juga kerja di badan UN. Mungkin kayak value-nya sih sebenarnya kayak over the course of karir ataupun gini, there's going to be first for everything sih. Jadi meskipun belum ada gitu, juga ke teman-teman disabilitas belum ada. Berarti dia satu-satunya ini ada ya? Ya. Yang kerja di UNICEF ya, punya Yang sebagai disabilitas. Perwakilan disabilitas di Indonesia belum ada, satu-satu ini pertama di baru ini ya. Ya, sejauh ini yang wah. memiliki disabilitas visible ya, yang kelihatan itu cuma saya. Wow. Berarti kantornya Di Jakarta. Terus juga apa namanya? Berarti luang untuk UNICEF di perwakilan Indonesia berarti ya? Ya, UNICEF Indonesia. Wah, luar biasa sekali deh. Nah, terus di sini juga ada hadir adik-adik kelasnya Dede, ada supporternya Dede, yang kebetulan mereka dari dulu sering dengar aja gitu, Made Wikandano gitu, siapa Made Wikandano gitu. Mungkin dari salah satu ada yang wakili pengen nanya, boleh, ayo santai aja. Sinanda atau Sunada, Cerlina? Sunada ada? Ayo, atau salah satu dong wakilin apa pengen ditanyakan sama ini, sama Made Wikandano, kakaknya. Cerlina? Atau Nanda? Atau nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, boleh pulang. Ya. Bubar. Ya, tunggu mereka berpikir. Kayaknya mereka terkesan deh sama Dede ini. Oke. Ya, dari tadi anteng dia dengerin gitu. Wah. Oke. Ada? Dia mau balik nih ke ini deh. Artinya udah ke Jakarta, kapan mau balik? Oh, ke Jakarta balik minggu ini. Minggu ini hari Jumat. Langsung kerja dia. Ya, langsung kerja. Jadi dia di Bali udah berapa lama jadinya tuh? Udah 2 minggu nih. 2 minggu? 2 minggu. Happy New Year-an di Bali. Kemana aja deh jalan-jalan? Di sini aja. Sini aja. Mana-mana.
Jadi dia temennya banyak di luar juga ya. Pak lihat di FB, wah dia bule. Dia sempat masih main musik deh. Masih berapa aja sih kalau Ini di Madewa Kandana jago main gitar loh. kalau di Ini jago main gitar. Ini jago main gitar. Dulu pakai gitar listrik yang lama tuh Pak. Iya, Masih main gitar di sana? maksudnya kalau disuruh kayak apa namanya? Kayak disuruh ada yang bisa gitar nggak? Oh, saya angkat tangan. Jadi berguna sih skillnya Biar dikit-dikit. ini, wah. Oh, bisa dia gitar gitu. Bisa dia main gitar gitu. Nggak hanya ngomong aja bisa tuh. Kayak ngomong Iya. Bisa dikit-dikit ya. Berguna lah kayak untuk kalau mau orang makan gitu. Jadi nggak harus nyewa gini. Gimana deh Organ tunggal. ini ya deh, biar gini deh. Apa namanya bisa kayak gini perubahannya nanti deh. Katanya ada yang mau nanya deh, biar nggak kelewat deh. Ayo. Ada mau nanya apa enggak? Wah, ini adik Cerlina, ini namanya Cerlina. Perkenalan. Diri dulu nama siapa? Halo Kak, nama saya Cerlina. Halo. Salam kenal. Iya. Kak, gimana sih kiat supaya bisa kuliah di HI? Kuliah di HI kiat-kiatnya Kak. Kiat-kiat. Wah, ada apa namanya? Kiat tuh kayak ayam itu kan kiat. Ya itu deh. Lucu sih pada dia. Deh, kiat-kiatnya deh, katanya deh. Oh, mau gini, mau kuliah di HI? Ada mau kepengen kuliah di HI berarti ya? Ya, mungkin saja. Iya, Mungkin saja. itu nggak ada Iya, nanti siapa tahu ya. Kayak Iya. Kiat-kiatnya sebenarnya yang penting keinginan aja sih, keinginan mau belajar. Kalau suka kayak suka yang ke barat-baratan gitu. Kayak saya dulu suka yang ke barat-baratan. Iya, iya. Cocok kayaknya HI gitu. Saya dulu suka kalau ini Pak Adi mungkin tahu dikit-dikit. tahu Bapak ya, apa tuh? Masih ingat Bapak deh? Apa pengen ke US gimana caranya? BNUS lagi deh tanyain Bapak Ya, jadi HI ini kayaknya cocok luar nih. angkasa deh tanya pernah deh ini Ya. planet begini-begini. Saya suka emang kayak gitu-gitu. Imajinasinya nih. Pengen tahu kayak ngomong-ngomong sama bule itu suka dulu. Harus digini sama ininya berarti deh ya. Ya, Apa kalau suka namanya? kayak gitu cocok dah masuk HI. Sebenarnya itu aja sih modalnya, nggak perlu yang ribet-ribet. Tinggal HI kan sekarang banyak di mana-mana aja ada ya. Di Universitas UNUD ada, nggak harus ke Jawa gitu. Jadi yang penting suka isu luar negeri, mau belajar gitu. Zamannya dia belum ada di UNUD deh. Udah sih. Ya tapi deh wah. Tapi Ya, cobain biar deh bebas keluar sama rumah. orang tua. Wah. Biar bebas sama. Ya. Oke gitu Cerina ya. Jadi katanya harus dari diri sendiri Cerina, persiapkan diri. Belajar bahasa Inggris sama Pak Adi. Ya, bagus, penting banget. Jadi persiapkan diri, terus memang dari keinginan sendiri. Nah nanti bisa minta kontaknya Kak Madewi Kandana untuk nanya-nanya gimana. Oke. Ada lagi? Sunada? Sudah? As? Oh, ada silakan. Oke. Silakan. Nanda. Bertanya gratis. Kak, untuk disabilitas untuk perkuliahannya kuliah apa aja kira-kira yang kedepannya berpeluang? Nih Peluangnya deh ditanya Ya. deh. peluang Peluang untuk kerja. cepat kaya atau untuk gimana? Cepat kaya ini. Cepat kaya. Wah. Nanti gini jawab saya juga belum kaya. Sama. Berpeluang untuk cepat dapat kerjaan. Oh, kamu sukanya apa? Kalau saya musik, komputer. Oh, gitar. sebenarnya kalau itu apa aja sekarang ada gininya, ada platformnya sebenarnya. Jadi kalau suka komputer itu bisa buat software. Itu banyak. Saya punya temen Programmer gitu ya? ya tunanetra yang kerja di Apple, kerja di gitu. Grab kayak gitu. Jadi teman-teman disabilitas tuh banyak punya opportunity sebenarnya yang keren-keren sebenarnya, keren-keren dan itu sangat banyak menghasilkan uang. Karena sudah ada fasilitas. Ya. Tinggal kita ada belajar deh. Ya apapun sebenarnya peluangnya sama gitu. Mungkin kalau bisa lebih spesifik sih mungkin sekarang peluangnya banyak di sosial media, komputer, teknologi, AI gitu. Oh Ya. iya. AI memang sih sekarang Mm-mm. banyak. Bapak sering juga deh kasih motivasi dan masukan sama anak-anak. Misalnya kalau pun nggak kuliah pun, misalnya contoh mau jadi terapis pijat gitu misalnya,
jadilah terapis pijat yang menggunakan media sosial. Ya. Kan bisa deh. Hmm. Kita jualan di media sosial. Sekarang kan gini, kita udah ada sosial media, jadi posting aja. Pokoknya posting. Kalau nggak posting apapun yang kita lakukan, orang-orang nggak tahu gitu. Pokoknya bikin orang-orang tahu kita tuh ada. Itu ya pertama. Ada. Ya, kalau ada baru bisa lanjut next step. Misalnya servisnya ditingkatkan, Ya. gitu dah. Kalau sudah servis ditingkatkan, kita main di media sosial, orang bakal nyari kan terus deh, pasti nyari Ya. tempat ini bagus, bersih, Viral. iya viral, Hidden gems. pijatannya bagus, nah, juga nggak bau tuh kan. Iya. Kalau mau pijat kalau bau, Iya. bersih orangnya Ya, gitu benar. misalnya, betul deh, kayak gitu kan. Nah terakhir deh, ya, Oke. oke, terakhir pesannya deh kepada, nah inilah kayak seperti menyimpulkan deh ya, pesannya deh kepada penyandang disabilitas khususnya adik-adik nih, juga tunanetra yang masih sekolah. Nah kebetulan Bapak lihat kemarin di FB kan dia ada di GBK lari dia, Ya. lari. Jadi tubuh sehat itu Bensano Incorporation. betul juga, biarpun penyandang disabilitas netra. Nah itu deh, coba di ini gimana deh waktu di lari di GBK dan hubungannya dengan ini pesan-pesannya deh sama adik-adik. Oh, lari ya. Waktu itu ceritakan Lari dari kenyataan. Asik. hobinya lari gitu. Ya gini aja sih, teman-teman disabilitas yang masih muda itu melakukan banyak kegiatan yang jangan peduli disabilitas, coba aja dulu lari, olahraga. Itu kan teman-teman disabilitas stigmanya masih ya udah disabilitas nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah repot-repot gitu, duduk aja gitu. Sebenarnya kan itu it's not right. Adik-adik Gitu ya. dengarkan itu ya. Jadi kalau mau lari ajak temen nih gitu kan, teman-teman tunanetra itu biasanya larinya ada caranya kan, pakai Iya betul. elbow di hold gitu. Ada pendampingnya gitu ya. Ya jadi akses olahraga itu olahraga nggak memandang disabilitas sih. Jadi olahraga itu sesuatu yang universal karena itu adalah faktor kita sehat gitu ya. Dan kita lihat sehat. Jadi how healthy you are itu kan salah satu komponen. Betul. Jadi lakukan adventure saja, punya hasrat, gitu, punya passion buat tetap tumbuh, sehat. tetap berkembang dan lakukan hal-hal Pikiran baru. juga berpengaruh fresh dia. Ini guru spiritual ya. Wah. Jadi memang kalau Bapak sih memang kebutuhan yang dibilang seperti Bapak aktif di gym sekarang ya paling seminggu 3-4 kali, kalau sempat dia harus kayaknya ada yang kurang deh kalau enggak. Jadi kalau Ya. kita habis olahraga itu jadi pikiran benar-benar fresh, jadi ada ide-ide baru yang kita dapatkan apa. Tubuh yang sehat akan menghasilkan ide yang sehat, AC gitu. Iya, pasti. Pesannya deh, Insaf deh pesannya. Itu udah pesannya. Pesannya Lagi untuk, aja untuk bisa. ininya apa namanya deh? Bukan di olahraga jadi Oh, yang lebih Ya itu sih. pasti- Teman-teman penyemangatnya deh, motivasinya ya deh, teman-teman kasih deh. disabilitas tuh harus gini, harus berpikiran luas gitu. Nggak masalah di mana sekolah, di mana gini, sekarang udah ada internet. Pikirannya harus luas. Karena semua peluang, opportunity, uang itu semua ada di Wah, luar. so wise. Ya jadi coba aja gini, coba ambil satu-satu. Ya, ambil satu-satu betul. Ya, jadi do something lah. Do something. Daripada nothing. Ting. Deh, Pak, ulurkan tangannya deh. Ya, sukses semua. Terima kasih banyak deh Ya, sudah terima hadir kasih banyak. dan memotivasi adik-adik teman-teman penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi Santi. Om.